sebagai tema yang istimewa yang selama ini mungkin hanya pernah didengar atau didalami oleh para Fransiskan, baik itu para imam-imam Fransiskan maupun para suster-suster Fransiskanes. Tetapi malam ini saya mau memperkenalkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kekayaan spiritualitas Fransiskan, kekayaan spiritualitas Katolik kepada kita semua pada malam hari ini, yakni stigmata Bapa kita Santo Fransiskus dari Assisi. Stigmata Bapa kita Santo Fransiskus dari Assisi. Saudara-saudariku, stigmata Bapa kita Santo Fransiskus ini diterima oleh Santo Fransiskus itu di Gunung Laverna. Dalam bahasa Latin disebut Alverna. Bahasa Italia disebut Laverna. Pegunungan Laverna ini ada di wilayah Firenze. Mungkin ada dari saudara-saudara kita, Bapak Ibu, yang sudah pernah berkunjung ke Firenze, tapi belum pernah sampai ke Laverna. Laverna ada di wilayah Firenze, Italia Tengah, yang merupakan Laverna itu merupakan satu hadiah yang diterima oleh Fransiskus dari Pangeran Orlando Catani, karena Orlando Catani begitu tertarik mendengar khotbah-khotbah Santo Fransiskus. Orlando begitu kagum dengan pribadi Fransiskus. Orlando begitu bergembira dan melihat begitu Allah bekerja dalam diri Santo Fransiskus lewat cara hidup Fransiskus yang begitu radikal, yang mencintai kemiskinan Tuhan, hidup rendah hati, berkhotbah dengan cara yang sederhana, hidup menurut Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagai pertinggal sampai sekarang di Gunung Laverna atau di bukit ini terdapat biara Fransiskan, di mana banyak orang datang berkunjung dari berbagai belahan dunia ke sana. Puji Tuhan, saya juga sudah pernah berada di sana dan merasakan aura begitu mendalam, aura spiritualitas di Gunung Laverna itu memang sangat luar biasa. Bagi kita orang Katolik dan bagi kita juga para pencinta Bapak kita Fransiskus, bagi Fransiskus sendiri, Laverna itu seolah-olah seperti Golgota. Seperti Golgota untuk Italia. Seperti Golgota bagi para Fransiskan. Karena di sana Fransiskus menerima stigmata, yakni luka-luka Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tempat itu sekarang menjadi tempat ziarah yang begitu populer dan dikunjungi oleh berbagai orang dari belahan dunia untuk menimba bekal spiritualitas, menimba bekal rohani, dan juga untuk sekedar berlibur, bersantai, karena memang meskipun di sana musim panas, rasanya tetap seperti musim semi, sejuk sekali, sejuk tempat itu. Maka bisa di sana seolah-olah kita seperti berada di Brastagi yang sejuk. Walaupun musim panas, Laverna itu tetap sejuk dan enak untuk istirahat, untuk berdoa, bermeditasi, dan mengadakan ziarah rohani. Pengalaman istimewa akan Kristus yang tersalib yang diterima oleh Fransiskus ini terjadi pada tahun 1224. 2 tahun sebelum Fransiskus wafat. Nah, hal ini kita temukan dalam sumber sejarah riwayat hidup Santo Fransiskus yang mengisahkan bahwa ketika ia sedang tenggelam di dalam doa dan ulah tapa di Gunung Laverna menjelang pesta Santo Mikael Malaikat Agung. Artinya, menurut tradisi juga dan sejarah hidup Fransiskus juga berkata bahwa Fransiskus itu begitu mencintai Santa Perawan Maria, Santo Malaikat Agung, Santo Mikael, dan mulai dari 15 Agustus sampai akhir September, sampai pesta Malaikat Agung ini, Fransiskus berada di sana untuk berdoa, bertapa, dan bermati raga, merenungkan Kristus yang begitu mencintai dia. Maka puncaknya pada pesta Santo Mikael, pada pesta Malaikat Agung itu sendiri, 29 September, ia mendapat sebuah penglihatan mistik. Mistik, artinya yang tidak bisa dialami dan dilihat oleh semua orang. Seorang malaikat serafim, malaikat itu
mirip Kristus yang tersalib menampakkan diri kepadanya. Jadi ada seorang malaikat, satu malaikat yang menunjukkan diri kepadanya, tetapi wajahnya seperti wajah Kristus. Kemudian dengan malaikat itu, dari gambar Yesus yang tersalib itu, dari penampakan itu, Allah menganugerahkan kepada Fransiskus stigmata. Nah, stigmata yang keluar dari lambung Kristus, yang keluar dari tangan Kristus dan dari kaki Kristus yang tersalib, yang menembus Fransiskus sendiri. Sekarang kita lihat apa itu stigmata. Stigmata adalah tanda-tanda luka-luka Yesus yang tersalib, yang muncul secara tiba-tiba pada tubuh seseorang. Termasuk dalam tanda sengsara ini adalah luka-luka pada kaki, luka-luka paku di kaki, di tangan, di lambung kita, luka di kepala akibat mahkota duri, oleh bilur-bilur pendaraan di sekujur tubuh, dan juga teristimewa di punggung. Seorang stigmatis, yaitu orang yang menderita akibat stigmata, bisa memiliki satu atau beberapa, atau bahkan semua tanda sengsara itu bisa ada di tubuhnya. Fransiskus menerima kelima luka itu, bukan hanya satu, bukan hanya di tangan, bukan hanya di lambung, tapi menerima kelima luka Yesus itu. Di tangannya, di kakinya, dan di lambungnya. Tidak diceritakan bahwa ada luka-luka di punggung atau di badan Yesus yang lain, tetapi diceritakan bahwa kelima luka itu ada dalam tubuhnya. Ada juga orang yang bisa hanya menerima stigmata mungkin hanya satu atau beberapa. Tidak semua dapat 5. Maka stigmata juga ada yang dapat kelihatan dan ada yang pula yang tidak dapat kelihatan. Ada yang bersifat permanen dan ada pula yang bersifat sementara waktu saja. Dari sejarah, dari cerita bahwa Santa Faustina juga menerima stigmata, tapi stigmata yang tidak kelihatan. Maka dia bisa mengalami bagaimana pedihnya sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tanda luka-luka dari stigmata berbeda dari luka-luka yang timbul akibat penyakit. Nah, jadi kalau kita nanti mau mendapat stigmata, jangan coba-coba memaku tangan kita. Memaku supaya kita, oh saya dapat stigmata. Kemudian melukai lambung kita atau dada kita, melukai kaki kita. Itu bukan stigmata yang benar. Stigmata yang benar sesuai dengan luka-luka Tuhan kita. Sedangkan luka-luka yang timbul akibat penyakit akan muncul secara acak pada tubuh. Stigmata yang benar mencucurkan darah teristimewa pada hari-hari di mana dikenangkan sengsara Yesus. Misalnya pada hari Jumat dan Jumat Agung. Sementara luka-luka yang timbul akibat penyakit tidak demikian. Jadi luka-luka itu teristimewa dimunculkan, mencucurkan darah pada hari-hari di mana kita mengenangkan sengsara Yesus. Pada hari Jumat atau Jumat Agung, begitu. Di situ semakin tampak jelas cucuran darah dari stigmata. Dan stigmata yang benar itu memancarkan darah yang bersih serta murni. Sedangkan yang timbul akibat penyakit memancarkan darah yang disertai oleh nanah. Jadi bernanah. Bahkan kalau stigmata yang sungguh-sungguh stigmata yang benar, bahkan akan memancarkan atau memberikan aroma yang sangat harum. Seharum bunga mawar katanya. Maka darah yang memancar dari stigmata yang benar sekali waktu dapat terpancar dalam jumlah besar tanpa mencelakakan seorang yang stigmatis itu. Dia tidak akan celaka. Dia tidak akan celaka seperti karena penyakit. Kalau stigmata itu berasal dari penyakit dan bukan stigmata yang benar, maksud saya, itu akan melemahkan orang secara serius hingga diperlukan transfusi darah. Diperlukan transfusi darah untuk menambah darah kepada tubuhnya. Sementara stigmata yang benar tidak dapat sama sekali disembuhkan baik oleh medis maupun oleh perawatan-perawatan lain. Tidak akan pernah bisa disembuhkan.
Sedangkan yang timbul akibat penyakit itu pasti dapat disembuhkan. Jadi kita melihat ada beberapa fenomena akhir-akhir ini mengatakan si A, si B, si C dapat stigmata, penglihatan. Jadi sebelum diakui gereja bahwa itu adalah stigmata yang benar, kita tidak boleh percaya. Seorang stigmatis yang pertama yang diakui oleh gereja adalah Santo Fransiskus dari Assisi. Maka kita lihat tidak banyak di antara para kudus yang dianugerahi stigmata. Tidak banyak. Tidak semua orang kudus dianugerahi stigmata. Karena bukan soal stigmatanya yang paling penting. Tetapi soal bagaimana seseorang itu mencintai Kristus secara lebih mendalam. Maka kita pun tidak boleh mengimpikan supaya kita mendapat stigmata. Karena stigmata itu bukan sesuatu hal yang membuat badan kita menjadi enak. Kita menderita sebagaimana Kristus mengalami penderitaan itu. Maka dalam sejarah, Santo Fransiskuslah yang pertama mendapat stigmata, kemudian diceritakan juga Santa Katarina dari Siena, dan juga yang terkenal juga pada zaman modern adalah Santo Padre Pio. Mereka itu menerima stigmata dan memahami secara mendalam sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, stigmata yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang kudus ini, secara khusus yang kita renungkan malam ini ke dalam diri Santo Fransiskus dari Assisi, adalah lambang bahwa Allah itu sampai sekarang bekerja menunjukkan kekuatan keselamatannya dari salib untuk kita. Jadi bukan soal Santo Fransiskusnya yang menjadi utama. Kristus yang berkarya dalam diri Santo Fransiskus yang memberikan tanda-tanda yang ajaib di dalam tubuh Fransiskus, mengingatkan kita betapa besarnya cinta kasih Allah kepada manusia, dan hal itu bisa dirasakan oleh orang kudus itu, bagaimana Yesus menderita di kayu salib, merasakan penderitaan itu. Maka dari pihak manusia, stigmata mungkin membangkitkan rasa takjub kepada kita. Kita takjub bahwa ini sungguh-sungguh tanda dari Allah. Maka kita semakin beriman kepada Allah, percaya kepada Kristus yang tersalib. Tidak perlu kita terganggu dengan celotehan-celotehan orang yang tidak seiman dengan kita. Oh, Yesus itu tidak disalib. Oh, Yesus itu tidak benar. Kalian kafir dan sebagainya. Yesus tidak tersalib. Tidak mungkin Allah disalibkan. Bagaimana dia merendahkan diri? Tak perlu kita menjadi gusar, menjadi gundah gulana karena gugatan orang lain akan iman kita. Karena dengan gugatan itu justru kita harus semakin beriman kepada Kristus yang tersalib. Karena dalam sejarah ditunjukkan luka-luka Yesus itu sungguh-sungguh ditunjukkan kepada orang-orang kudusnya bahwa Yesus sungguh menderita di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Yesus sungguh menderita demi keselamatan kita. Dan tanda penderitaan itu tetap ditampakkannya kepada kita lewat orang-orang pilihannya seperti yang kita dalami pada malam hari ini, Santo Fransiskus dari Assisi. Mukjizat-mukjizat atau boleh dikatakan tanda-tanda yang dari Allah ini, stigmata ini, dari pihak manusia seharusnya menjadikan diri kita terinspirasi untuk mengejar persatuan dengan Allah secara lebih mesra dengan Tuhan kita. Dan menginspirasi kita bahwa penderitaan yang kita alami ini jangan langsung membuat kita ciut atau lemah iman kita dengan derita yang kita alami. Penderitaan-penderitaan baik kecil maupun besar yang kita alami secara pribadi maupun dalam keluarga kita, hendaknya mempersatukan diri kita kepada penderitaan Kristus sebagai jalan bagi kita untuk semakin mengejar persatuan yang mesra dengan Allah. Oleh sebab itu, Fransiskus mengatakan, Tuhan izinkanlah aku turut merasakan penderitaanmu secara lebih mendalam. Setiap orang selalu mau menghindari penderitaan. Tidak ada orang yang mau menderita. Itu benar. Tetapi bila penderitaan itu datang untuk memurnikan kita, untuk menguatkan kita, supaya kita semakin kokoh dan semakin yakin kepada salib penderitaan Kristus, hal itu sesungguhnya harus kita syukuri, karena dengan jalan itu kita mengejar persatuan yang semakin mesra dengan Tuhan yang menderita. Oleh sebab itu caranya di dunia adalah supaya kita semakin erat bersatu dengan Kristus yang tersalib yang menyelamatkan kita.
kita teristimewa harus lebih sering menerima sakramen tobat dan menyambut Ekaristi yang kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, ini adalah gambar di mana Fransiskus ditunjukkan menerima stigmata itu dari Allah. Jadi Yesus itu karena pas pesta malaikat agung, dia menampakkan diri dalam bentuk rupa malaikat dengan bersayap 6, ada 2 di kaki, kemudian di tengah, kemudian di atas. Dan dari tangan Yesus, dari lambung Yesus, dari kakinya, langsung menancap. Bagian tangan menancap ke tangan Yesus, yang dari lambung menusuk juga lambung Fransiskus, dan dari kaki juga langsung menembus kaki Fransiskus. Dan dikisahkan dalam sejarah hidupnya bahwa Fransiskus begitu menderita, merasakan penderitaan Kristus itu di dalam tubuhnya. Dan tidak bisa disembuhkan. Dan pada awalnya dia menyembunyikan hal itu kepada para saudaranya. Dia tidak mau mengungkapkan itu kepada para saudaranya. Tetapi karena atas desakan dari saudara-saudara yang paling intim kepada Fransiskus, akhirnya Fransiskus membuka rahasia itu kepada para saudaranya. Dan kita lihat santuario dari Santo Fransiskus Assisi, kita lihat gambar berikut. Di situ ada selalu prosesi di Laverna itu untuk menuju tempat Santo Fransiskus menerima stigmata. Dan ini suatu waktu bisa kita kunjungi, keluarga LPF kita pergi ke Laverna di mana Fransiskus menerima stigmata. Tempat yang sangat indah, sangat magis, aura spiritualitasnya begitu sangat terasa. Nah, kita lihat gerejanya bagaimana bentuknya dengan gambar berikut. Kita lihat ini adalah masih bangunan yang sudah sangat lama dipertahankan. Dulu pada saat Fransiskus bangunan ini belum ada, tetapi kemudian dibangun untuk menjadi tempat biara Fransiskan di sana. Jadi di sana selalu ada para imam, para bruder yang selalu melayani para peziarah. Jadi ini bisa kita menginap di situ, bisa tinggal di sana, merasakan aura Laverna, di mana Fransiskus merasakan kunjungan dari malaikat serafim dengan wajah Kristus yang menembus tangan, kaki, dan lambungnya menjadi tanda-tanda stigmata yang tampak dalam diri Santo Fransiskus. Mari kita lihat. Dan kita lihat gambar ini kembali supaya saya menceritakan bagaimana proses stigmata itu terjadi menurut sejarah Fransiskus. Mari kita dengarkan bagaimana kisahnya sebenarnya. Saudara Leo menceritakan bahwa Fransiskus memilih periode dari 15 Agustus sampai 29 September 1224 untuk sebuah retret guna menghormati Allah, Santa Perawan Maria, ibunya, dan Santo Mikael, pangeran para malaikat dan jiwa-jiwa. Fransiskus adalah seorang devosan yang mempraktekkan devosi istimewa kepada 2 orang kudus ini, kepada Santa Perawan Maria dan kepada Santo Mikael, malaikat agung. Saat itu Fransiskus berumur 42 tahun. 42 tahun, 2 tahun sebelum kematiannya. Kondisi fisiknya tidak begitu sehat waktu itu. Ada penyakit mata yang mengganggu matanya sehingga dia kesulitan untuk membaca, dan serius penyakit matanya ini sehingga dia tidak bisa membaca dan selalu merasakan kepedihan. Namun pada waktu itu dia juga dibuat oleh penderitaan batin, bukan hanya penderitaan fisik. Penderitaan batin yang dialami oleh Santo Fransiskus dari Assisi adalah pendapat antara para saudara tentang cara hidup ordo. Apakah cara hidup yang dihayati oleh Fransiskus selama ini sungguh-sungguh diwahyukan oleh Allah kepadanya? Sungguh-sungguh merupakan cara Allah yang inginkan? Maka Fransiskus juga galau. Dia mulai berefleksi, dia mulai merenungkan kembali panggilannya. Sungguhkah Tuhan panggilan ini daripadamu yang harus kuwariskan kepada para saudaraku? Kemudian dia juga merenung-renung dalam hatinya, Tuhan, apakah aku harus hidup berdoa sepanjang waktu atau hidup apostolik merasul di hadapan umat?
Itu terus mengganggu pikiran Santo Fransiskus. Apakah fondasi ordo ini tidak kuat? Apakah saya akan melanjutkan perjalanan-perjalanan ke dunia untuk mewartakan Injil? Atau apakah aku hanya tinggal dalam kontemplasi? Ini adalah pertanyaan yang terus merenteti pikirannya, bergejolak dalam hatinya, sehingga dia menarik diri dan bertapa di Gunung Laverna yang dihadiahkan oleh Pangeran Orlando Catani kepadanya. Di sana sebenarnya Fransiskus mau mencari kehendak Allah. Ia tinggal sendiri dalam pondoknya yang tidak jauh letaknya dari pondok para saudara di gunung itu. Jadi dibangun di situ pondok-pondok. Dan dia tinggal di pondok itu tidak jauh dari pondok para saudara yang lain. Tetapi setiap hari ada saudara yang paling dekat dengan Fransiskus itu namanya Saudara Leo. Saudara Leo ini membawakan dia sekedar makanan untuk dimakan, minuman untuk diminum. Artinya saudara yang selalu melayani Fransiskus pada masa-masa akhir hidupnya. Tetapi Fransiskus mengatakan kepada Leo, kalau kau datang, jangan supaya saya tahu engkau datang, tolong katakan sesuatu supaya saya dengar suaramu bahwa kamu sedang datang. Siapa tahu saya dalam suasana doa. Maka pada saat itu, setiap saudara Leo datang, dia harus berseru, Domine apri la mia labbra. Tuhan, bukalah pintu bibirku. Begitulah. Jadi setiap kali dia datang untuk mengunjungi Fransiskus, Fransiskus tidak merasa terganggu karena Leo juga seolah-olah berdoa menjumpai Santo Fransiskus. Pada suatu malam di bulan September, beberapa hari menjelang pesta salib suci, saudara Leo berangkat pada waktu yang biasa untuk berdoa matutinum, artinya ibadat bacaan pada saat itu, bersama dengan Fransiskus. Ketika Leo berseru, Domine apri la mia labbra dari ujung jembatan, Fransiskus tidak menjawab. Apa yang terjadi? Saudara Leo kebingungan. Saudara Leo tidak mau kembali seperti yang diperintahkan oleh Fransiskus. Namun dengan niat baik dan suci, dia menyeberangi jembatan dan perlahan-lahan memasuki pondok Fransiskus. Ia tidak menjumpai Fransiskus ada di sana. Ia mengira bahwa Fransiskus telah pergi ke suatu tempat lain untuk berdoa di hutan. Oleh karena itu, Leo keluar dan dalam cahaya bulan bercahaya di gunung itu, ia dengan diam-diam mencari Fransiskus di hutan. Dilihatnya Fransiskus sedang berlutut, wajah dan tangannya menengadah ke langit dan berseru dengan semangat bernyala-nyala. Siapakah engkau Tuhan? Tuhan Allah yang amat manis. Ia terus mengulangi kata-kata itu tanpa mengatakan yang lain. Hanya itu doanya. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Tuhanku yang amat manis. Tuhan Allah yang amat manis. Maka dengan penuh rasa heran, saudara Leo menengadahkan mata dan melihat sebuah obor api yang indah bercahaya turun dari langit dan hinggap di atas kepala Fransiskus. Dari dalam nyala api ini ia mendengar suara berbicara kepada Fransiskus. Ada suara yang berbicara kepada Fransiskus. Namun saudara Leo tidak dapat memahami kata-kata apa yang keluar dari suara itu. Hal ajaib itu sedang terjadi. Kemudian saudara Leo khawatir jangan-jangan nanti ia menyakiti hati Fransiskus karena memutuskan pengalaman rohania ini bila diketahui oleh Fransiskus. Maka dengan diam-diam, saudara Leo mundur dan tinggal agak jauh sambil menantikan akhir peristiwa itu. Ia memperhatikan dengan teliti dan melihat Fransiskus 3 kali merentangkan tangannya ke dalam nyala api itu. Akhirnya, selang waktu yang lama, ia melihat nyala itu kembali ke langit. Saudara Leo mundur dan pergi, puas dan bahagia karena penglihatan itu, dan hendak kembali ke pondoknya. Saudara-saudara dan kaum ibu, bapak yang terkasih, akan tetapi selagi saudara Leo berjalan pergi penuh keyakinan, Fransiskus mendengar gemerisik dedaunan yang diinjak oleh saudara Leo.
ketahuan bahwa dia mengintip. Kemudian Fransiskus menyuruh Leo berhenti dan tidak boleh bergerak. Jangan bergerak. Saudara Leo dengan penuh ketaatan berhenti dan menanti dengan rasa takut. Kepada para sahabatnya, saudara Leo kemudian bercerita bahwa saat itu rasanya lebih baik bumi terbelah dan menelannya daripada menantikan Fransiskus, karena dia takut akan membuat Fransiskus menjadi gusar. Karena dia selalu hati-hati agar tidak menyakiti hati bapaknya ini. Jangan-jangan oleh kesalahannya Fransiskus akan menolaknya menjadi sahabatnya. Fransiskus mendekati saudara Leo karena didengarkan suara gemerisik dedaunan di semak-semak itu. Fransiskus berkata mendekati, "Woi, siapakah engkau?" Lalu Leo gemetar. Gemetar menjawab, "Saya Leo, Bapakku, saya Leo." Fransiskus berkata kepadanya, "Mengapa engkau datang kemari, domba kecil? Bukankah telah kukatakan jangan datang memperhatikan aku? Katakanlah kepadaku, demi ketaatan yang suci, apakah engkau sudah mendengar atau melihat sesuatu?" Saudara Leo menjawab, "Bapa, saya mendengar Bapa berkata berulang-ulang, siapakah engkau Allah termanis? Dan siapakah aku seekor cacing yang malang, hambamu yang tidak berharga ini?" Lalu sambil berlutut di depan Fransiskus, saudara Leo mendakwa dirinya karena dosa ketidaktaatan yang telah dilakukannya. Ia mohon ampun, "Fransiskus, ampuni aku." Ia mohon ampun sambil mencucurkan air mata dan menangis. Sesudah itu dengan sangat ia mohon kepada Fransiskus agar menjelaskan kata-kata yang tidak dipahaminya itu. "Bapak Fransiskus, ampuni aku." Dia sambil menangis bercucuran air mata. Fransiskus yakin bahwa Allah telah mengizinkan saudara Leo yang rendah hati itu untuk melihat beberapa hal keajaiban. Karena Leo itu dikenal sebagai saudara yang murni hatinya, yang sederhana jiwanya, dan murni persahabatannya. Dan Fransiskus berpikir, pasti Allah yang mengizinkan saudara Leo melihat pengalaman mistik yang indah ini terjadi kepadanya. Maka Fransiskus bersedia mengungkapkan dan menjelaskan kepada saudara Leo apa yang dimintanya. Ia berkata kepada Leo, "Anak domba kecil dari Yesus Kristus, pahamlah bahwa ketika aku mengulang-ulang kata-kata itu yang engkau dengarkan, dua terang cahaya diperlihatkan kepada aku di dalam jiwaku, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan Pencipta. Dan yang lain adalah pengetahuan akan diriku sendiri. Ketika aku berkata, siapakah engkau Allahku yang sangat manis? Aku berada dalam terang cahaya kontemplasi yang indah. Di dalamnya aku melihat kedalaman yang tak terhingga. Kedalaman yang tak terhingga dan dari kebaikan Allah. Dari hikmat dan kuasa Allah yang tak terhingga." Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Faustina juga diizinkan oleh Allah untuk melihat keindahan surga. Dan Fransiskus juga. Dengan mengatakan, "Tuhan, siapakah engkau yang teramat manis?" Dan Allah mengizinkan dia untuk melihat cahaya yang sangat indah, kebaikan dari kuasa Allah yang sangat indah, yang tidak terhingga. Dan ketika aku, kata Fransiskus, berkata, "Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah aku, Tuhan, dibanding dengan engkau yang suci dan mulia?" Katanya, Fransiskus berada dalam terang cahaya kontemplasi. Di dalamnya Fransiskus melihat kedukaan yang terdalam akan kemalangan serta kesusahannya sendiri. Oleh sebab itu Fransiskus mengatakan, "Karena itu aku berkata, siapakah engkau Tuhan kebaikan yang tak terhingga, Tuhan hikmat, kebijaksanaan, dan kuasa, yang rela mengunjungi daku seekor cacing yang hina dina ini. Allah berada di depan nyala yang engkau lihat, dan ia berbicara kepadaku seperti dahulu ia berbicara kepada Musa." Luar biasa Santo Fransiskus Assisi. Dia berbicara kepada Allah seperti dulu Musa berbicara kepada Allah. Fransiskus mengalami pengalaman mistik yang sangat indah ini. Dia bertanya kepada Allah, "Tuhan, siapakah engkau yang teramat manis? Siapakah aku ini, cacing yang hina, penuh kerendahan ini?" Saudara-saudaraku yang terkasih, Fransiskus melanjutkan kata-katanya kepada saudara Leo.
Dari hal-hal yang dikatakannya kepadaku antara lain ia meminta kepadaku untuk mempersembahkan 3 hal pemberian kepada Allah. Dan Fransiskus mengatakan, aku adalah milikmu seluruhnya. Engkau tahu bahwa aku tidak mempunyai apapun, kata Fransiskus, selain jubah, tali pinggang, dan pakaian dalam. Dan ketiga hal ini pun Tuhan milikmu. Apakah yang dapat kupersembahkan kepada kebesaranmu? Lalu Allah berkata kepada Santo Fransiskus, carilah di dalam dadamu dan persembahkanlah kepadaku apa yang kau dapati di sana. Kemudian Fransiskus mengatakan, aku mencari dan menemukan sebuah bola emas. Dan ini kupersembahkan kepada Allah. Aku melakukan hal ini 3 kali. Seperti diperintahkan Allah kepadaku. Lalu aku berlutut 3 kali dan memuliakan serta bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepadaku sesuatu untuk dipersembahkan. Langsung aku diberi pengertian bahwa ketiga persembahan ini mewakili ketaatan yang suci, kemiskinan yang paling luhur, dan cinta kasih yang gemilang. Ternyata 3 bola emas yang dipersembahkan oleh Fransiskus itu dari hatinya kepada Allah adalah kemiskinan yang suci, ketaatan yang suci, dan cinta kasih yang gemilang. Hal-hal ini oleh rahmat-Nya telah dikaruniakan Allah kepadaku agar aku menaatinya dengan sempurna sehingga suara hatiku tidak mempersalahkanku. Itu kata Fransiskus. Seperti engkau lihat, aku memasukkan tangan ke dada dan mempersembahkan kepada Allah ketiga keutamaan ini yang diwakili oleh 3 bola emas yang ditaruh Allah di dalam dadaku. Demikian juga Allah telah menempatkan dalam jiwaku keutamaan ini agar aku senantiasa memuji dan memuliakan Dia untuk segala hal-hal baik dan rahmat yang diberikannya kepada aku karena kebaikannya yang tersuci. Kata-kata inilah yang kau dengar ketika engkau melihat aku mengangkat tanganku 3 kali. Kata Fransiskus kepada Leo. Leo, hati-hatilah saudara Leo domba kecil. Engkau tidak boleh terus mengawasiku. Kembalilah ke pondokmu dengan berkat Allah. Dan jagalah aku. Karena dalam beberapa hari lagi Allah akan melakukan hal-hal yang agung dan menakjubkan di atas gunung ini. Dan seluruh dunia akan kagum karenanya. Karena ia akan mengerjakan sesuatu yang baru yang belum pernah dikerjakannya pada suatu makhluk pun di bumi ini. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah mengucapkan kata-kata ini, Fransiskus menyuruh membawa kitab Injil karena Allah telah mengilhamkan dalam jiwanya bahwa dengan membuka kitab Injil 3 kali akan diperlihatkan apa yang kiranya berkenan pada Allah untuk dikerjakannya. Setelah kitab itu dibawa kepadanya, Fransiskus berlutut dan berdoa. Kemudian ia membuka kitab itu 3 kali dengan saudara Leo dalam nama Trinitas Maha Kudus. Menurut penyelenggaraan ilahi, maka setiap kesempatan sengsara Kristus tampak setiap kali dia membuka kitab Injil itu. Dengan cara ini, ia diberi pengertian bahwa sebagaimana ia telah mengikuti Kristus dalam tindakan-tindakan kehidupannya, begitupun ia harus mengikuti Kristus dalam penderitaan dan sengsaranya. Sejak saat itu, Fransiskus mulai mengalami dan semakin lebih merasakan kemanisan kontemplasi ilahi dan kunjungan-kunjungan ilahi. Dan salah satunya, dia dipersiapkan untuk menerima stigmata. Maka, 1 hari sebelum pesta salib suci, dalam bulan September, ketika Fransiskus sedang berdoa sendiri dalam pondoknya, seorang malaikat Allah menampakkan diri kepadanya atas nama Allah. Malaikat itu berkata, jadi sebelum Fransiskus menerima stigmata, malaikat telah mempersiapkan dia. Ya. Dan malaikat berkata, aku datang untuk menghibur dan memberitahukan agar engkau mempersiapkan diri, mengatur dirimu dengan rendah hati dan sabar untuk menerima hal yang akan dilaksanakan Allah dalam dirimu. Fransiskus menjawab, aku siap menanggung dengan sabar segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan terhadapku.
Setelah itu, malaikat itu pun pergi. Keesokan harinya, pada hari pesta salib suci, sebelum fajar, Fransiskus berlutut dan mulai berdoa pada pintu masuk ke pondoknya. Ia memalingkan muka ke arah timur dan mengucapkan doa ini. Tuhanku Yesus Kristus, kumohon kepadamu, karuniakanlah dua anugerah sebelum aku meninggal. Yang pertama ialah, agar kau izinkan aku untuk merasakan dalam hatiku sebanyak mungkin penderitaan yang hebat yang engkau, ya Yesus, yang manis, telah rasakan pada saat sengsaramu. Penderitaan yang hebat yang engkau rasakan itu. Yang kedua ialah, agar aku boleh merasakan dalam hatiku sebanyak mungkin cinta yang tak terbatas dengan mana engkau putra Allah tergerak dan mau menanggung sengsara sedemikian itu bagi kami para pendosa. Jadi ada dua hal yang diminta oleh Fransiskus. Pertama, Tuhan izinkan aku mengalami penderitaan dan sengsaramu yang begitu pahit. Dan yang kedua, bukan hanya penderitaan ya Tuhan, izinkan juga aku mengalami cinta kasih-Mu yang teramat manis. Dan ini sangat indah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Di dalam penderitaan kita, mari kita mohonkan Tuhan izinkan aku mengalami penderitaan ini sebagaimana Engkau menderita di kayu salib. Tetapi yang kedua Tuhan, izinkan juga aku mengalami cinta kasih-Mu yang menyala-nyala, yang amat manis itu kepadaku dan kepada umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan itu kita semakin seimbang untuk mengikuti Yesus. Mengalami penderitaannya dan juga mengalami cinta kasih-Nya yang amat manis dalam hati kita. Lama Fransiskus berdoa. Terus-menerus dia berdoa, Tuhan izinkan aku masuk sengsaramu dan izinkan aku menikmati cinta kasih-Mu yang sangat mendalam. Dan ia mengetahui bahwa Allah akan mengabulkan doanya dan bahwa sebanyak yang mungkin bagi seorang makhluk Allah akan mengalami. Pada saat itu datanglah cahaya dari surga. Pada malam hari itu Gunung Laverna menjadi begitu bercahaya, cemerlang, seperti siang hari. Dilihat oleh para gembala di sekitar itu, dan dilihat oleh para petani di sekitar itu. Mereka melihat ada apa di Laverna itu turun, dalam rupa gambar tadi yang kita lihat, turun dan menembus Fransiskus. Luka-lukanya menembus Fransiskus. Cahaya yang cemerlang itu memenuhi tempat itu. Dan Fransiskus mengalami stigmata yang dahsyat dan hebat itu. Saudara-saudariku yang terkasih, stigmata Santo Fransiskus di sini mengingatkan kita bahwa Allah itu sungguh mencintai kita. Maka mari kita mohon kepada Tuhan, Tuhan izinkan aku mengalami sengsaramu, tapi izinkan juga aku mengalami cinta kasih-Mu yang dahsyat kepada kami. Pada awalnya Santo Fransiskus mau menyembunyikan itu. Tetapi berkat desakan para saudaranya, Santo Fransiskus, tidak boleh kau menyembunyikan kekayaan rohanimu hanya untukmu sendiri. Ceritakan pengalaman itu kepada kami, supaya kami juga mengalami cinta Allah lewat kesaksian hidupmu. Oleh sebab itu, Fransiskus mau menunjukkan luka-luka itu kepada saudaranya. Saudara Leo membalutnya luka itu dengan perban. Menciuminya, dan pada saat mencium luka itu, saudara Leo diceritakan sampai pingsan mengalami kegembiraan dan sukacita surgawi karena harum yang begitu luar biasa dari luka-luka Santo Fransiskus. Dan kemudian Fransiskus mengatakan, jangan kalian tinggalkan gunung yang suci ini, tetap kalian berada di sini beberapa orang, dan saya akan kembali ke Perciunku lah. Dan ini akan menjadi tanda bagi pengikutku, bagi para sahabatku, bahwa Allah bekerja dalam dirinya yang hina dina ini. Inilah patokan panggilan seorang Fransiskan, seorang Kristen yang sejati, bahwa kita mampu mengalami penderitaan Kristus, bukan hanya kebahagiaan yang semu saja. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau jangan langsung putus asa. Izinkan juga saya mengalami penderitaanmu, dan juga izinkan saya mengalami cinta kasih-Mu yang mendalam di dalam hatiku. Dan kemudian
saat kita memandang salib Tuhan, mari kita ingat, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Mari kita hormati salib itu, mari kita cium salib itu, dan salib-salib penderitaan yang kita terima. Mari kita minta kepada Yesus agar kita juga mampu mengalami sukacita, kemanisan lewat salib-salib kita. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Niko untuk renungan malam hari ini yang sangat luar biasa, Pastor. Saya baru kali ini mendengar stigmata Santo Fransiskus Assisi. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu sudah pernah, dan saya percaya juga mungkin ada yang belum. Dan bagi kami pada malam hari ini diberkati oleh renungan dari Pastor. Dan satu hal saja yang saya mau tarik dalam kesimpulan ini, Pastor, biarlah kita seperti Santo Fransiskus berkata, siapakah engkau Tuhan yang termanis? Dengan begitu Tuhan berdialog dengan kita. Dia menelanjangi kita dalam arti sinar terangnya itu menelanjangi segala dosa-dosa kita, kelemahan kita. Dan dengan demikian kita menjadi serupa dengan dia dalam kesengsaraannya. Tapi seperti yang Pastor Niko bilang tadi, Santo Fransiskus juga mau ikut serta dalam cinta kasih yang lebih erat, lebih mesra dengan Tuhan. Dengan stigmata yang ada pada Santo Fransiskus Assisi, itu juga akan menjadi stigmata bagi kita semua, yaitu kita mau lebih mencintai Kristus secara lebih mendalam, lebih mesra dengan Tuhan. Dan percayalah dalam setiap kesengsaraan, dalam setiap stigmata yang ada, pasti ada sukacita. Demikian Pastor, dan dibuka pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada dari Saudara Elis tadi, Pastor, bertanya, apakah Gunung Laverna saat ini ditempati oleh Ordo Fransiskan? Ya, langsung saya jawab, benar. Sampai sekarang masih para Fransiskan di sana dan ada biara di sana. Jadi kalau kita mau ke sana, nanti bisa kita hubungi pastor-pastor yang ada di sana. Masih Fransiskan di sana, masih berpakaian seperti ini mereka sampai saat ini. Dan di tempat itu dikunjungi baik studi tour maupun bagi orang-orang yang hanya untuk oase rohani yang berkunjung ke Laverna. Nah, jadi Laverna seperti saya katakan tadi dihadiahkan oleh bangsawan Orlando kepada Fransiskus, karena Fransiskus berkhotbah menarik hati bangsawan itu, tertarik dengan khotbah-khotbah Fransiskus, tertarik dengan kepribadian Fransiskus, maka dia menghadiahkan gunung yang besar itu kepada Santo Fransiskus, agar Fransiskus bisa kapan saja pun datang ke situ untuk berdoa, untuk bersama dengan Tuhan. Dan memang luar biasa, akhirnya Laverna itu menjadi tempat yang kudus, tempat yang istimewa, di mana Fransiskus menerima stigmata dan luka-luka Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Dokter Yulce, kita ke sana suatu waktu. Iya. Kita semua mau ke sana, Pastor. Mudah-mudahan diberi kesempatan umur panjang. Amin, amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi yang mau bertanya,